Rahmawati. Di Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center ini, saya memegang jabatan sebagai manajer program. Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center merupakan proyek dari Yayasan Pondok Kasih. Di Taman Bhinneka ini merupakan tempat edukasi untuk belajar tentang keberagaman budaya dan agama, di mana tempat ini dibangun dari tahun 2024 hingga tahun 2025. Tempat ini terinspirasi oleh pemilik Yayasan Pondok Kasih yang bernama Mama Hana Amalia Vandayani, karena beliau sebagai satu-satunya owner atau pemilik yang mewujudkan impiannya melalui Taman Bhinneka ini, oleh karena pelayanan sosial di seluruh Indonesia selama 30 tahun. Yayasan Pondok Kasih sebagai yayasan sosial telah melayani berbagai wilayah di Indonesia, melayani secara lintas agama, budaya, dan pendidikan. Untuk itu, di Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center ini banyak terdapat rumah-rumah adat, bahkan ada rumah agama yang mewakili agama di Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari pelayanan sosial dari Yayasan Pondok Kasih. Nah, pembangunan selama setahun ini membuahkan hasil karena sebagai tempat pariwisata untuk menjunjung edukasi terutama, sehingga banyak yang datang adalah para murid-murid sekolah dan orang tua juga untuk umum. Tempat ini sangat instagramable dengan foto-foto yang baik ataupun tentang pemandangan yang indah asri. Beberapa program yang kami tawarkan di Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center ini adalah program tur edukasi, di mana anak-anak akan belajar tentang keberagaman budaya dan agama didampingi dengan tour guide yang ada di Taman Bhinneka ini. Mereka boleh belajar tentang agama, juga tentang beberapa rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Ada terdapat 12 rumah adat yang ada di Taman Bhinneka ini. Nah, di dalam Taman Bhinneka ini juga anak-anak belajar tentang nilai-nilai toleransi, di mana nilai-nilai toleransi itu sudah sangat turun di bangsa Indonesia ini. Kami memupuk mereka, mengajak mereka, anak-anak ini, untuk mereka makin mencintai semua agama, semua suku dan budaya. Selain tur edukasi, di tempat ini kami juga menyewakan tempat di mana bisa digunakan untuk tempat berkumpulnya, untuk arisan keluarga, mungkin arisan dengan masyarakat, dengan warga sekitar, dan ada beragam macam harga yang kami tawarkan. Jadi tempat ini selain fasilitas sebagai tur edukasi, tempat untuk berkumpul bersama keluarga, juga di sini ada perahu sehingga orang-orang bisa berfoto, bisa bermain bersama untuk naik perahu bersama keluarga. Selain itu juga ada kafe yang kami menyediakan makanan berat, juga ada snack-snack dan makanan ringan, minuman ringan. Tidak hanya itu, juga ada area playground dan juga area UMKM di mana pengunjung bisa menikmati makan bersama keluarga dan menikmati suasana di Taman Bhinneka Nusantara Creativity Center. Harapan kami ataupun program di tahun 2026, kami sudah menyiapkan para trainer untuk belajar angklung, ataupun para trainer belajar tentang hidroponik, belajar tentang menanam secara organik, menanam secara konvensional. Juga akan ada pentas-pentas seni dan budaya yang ada di tempat ini untuk mewujudkan kebersamaan, dan kami mengundang para sekolah-sekolah ataupun para fakultas atau kampus yang mereka mau bersama-sama kita wujudkan toleransi, boleh bergabung di tempat.
Dari Bangkalan, Mas. Oh, dari Bangkalan. Ini Bangkalan, berarti dari Bangkalan semua? Iya. Rombongan? Iya. Wah. Ini kami kan tiap tahun memang ada program untuk outbound ya. Oh, outbound. Jadi kami nyari destinasi yang lain, yang baru gitu. Terus kami browsing. Oh ya sini di Bhinneka juga bagus katanya. Ya sudah, ayo kita coba yang baru gitu. Hari ini cuma separuh Mas yang berangkat. Separuh. Ya, sekitar 26 anak. Jadi pendampingnya 30. Terus ada mbak-mbaknya juga, mbak-mbaknya, kakak-kakaknya juga ikut, yang anak-anak SD kelas 1, kelas 2 ini sekitar 15 orang. Dari total 40-an. Iya. Kesan-kesan dan harapannya mungkin dengan anak-anak diajak ke mari. Menurut kami ya, kayaknya tadi pembelajarannya juga bagus. Cuma berhubung ini kami anak-anak ya, mungkin nggak terlalu tapi setidaknya dia nanti di SD mungkin pasti mengingat. Ya, soalnya mereka kan dalam masa emas pertumbuhan, jadi pasti dia ingat di SD-nya nanti. Nah, kalau untuk pembelajarannya mungkin untuk SD ya sebenarnya, cuma yaitu pengenalan diri ya, pengenalan diri juga bagus ini kayaknya. Saiful Rahman. Dari mana Bapak? Untuk sementara saya asli Madura, untuk terus tempat tinggal di Beratang, Surabaya. Oh iya. Untuk memilih sebagian tempat liburan di Taman Bhinneka itu apa Bapak? Ya untuk sekedar apa ya, untuk menghilangkan stres ini. Hasilnya ini ya, masa itu pulang dari kerja, malam saya kerja di security. Ya. Ya. Terus bosnya itu ayah jalan-jalan, tiba jauh-jauh saya lihat di Google Map, kok bagus ya, Bhinneka Tunggal Ika ini, kok apik lah ini. Hitung-hitung itu wisata baru Surabaya ini. Sudah lagi kan dekatnya Harmoni toh, wisata corona, nanti saya ke sana itu. Dan Ya. di sini juga bisa kenalin ke Ya, anak-anak ya. yang mengenal Bahwasanya bahwasanya ini rumah adat asli, tapi sayang Mas, rumah adat Madura dong. Mungkin ada pesan dan kesan buat Taman Bhinneka buat kedepannya bagaimana Bapak? Bikin kesan dan kesan itu ya Surabaya always lah, itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak.